Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan dengan NIM B1A1230095. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai optimasi output yang sudah dilakukan oleh salah satu anggota kelompok saya. Nah, sebelum ke hasil olah data yang sudah ia lakukan, di sini kita perlu tahu langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengolah data tersebut. Nah, yaitu adalah menggunakan Lindo. Download Lindo lewat Google atau web. Nah, kemudian akan muncul seperti yang terlihat pada PPT, yaitu Lindo System. Kemudian klik download Lindo System sehingga akan menampilkan gambar pada PPT ini. Nah, setelah itu pilih yang paling bawah. Pilih download Classic Lindo. Jika sudah terdownload zipnya, bukalah lalu install. Jika dimintai nomor register, pilih versi demo. Nah, setelah itu masuk ke langkah olah data Lindo kasus optimasi output. Pertama-tama kita buka aplikasi Lindo 6.1 pada desktop atau laptop yang kita punya. Kemudian, jika terdapat informasi software, klik OK. Selanjutnya, masukkan model pada layar. Nah, jika fungsi maksimum, ketikkan max. Kendala persamaan, ketikkan dengan subject to. Ketika menulis nama kendala, beri tanda kurung akhir. Y sama dengan 0 menunjukkan output yang dihasilkan adalah positif atau minimal 0, akhiri dengan menulis N. Kemudian langkah selanjutnya, klik Solvi pada menu Solvi. Jika terdapat pertanyaan do range sensitivity analysis, klik yes. Nah, muncullah hasil output olah data sebagai berikut. Yang terlihat pada PPT ini adalah hasil olah data yang salah satu teman saya sudah lakukan. Nah, kita masuk ke persamaan tabel. Seperti yang kita lihat di sini ada input, kebutuhan untuk memproduksi A, kebutuhan untuk memproduksi B, dan input yang tersedia. Nah, untuk input X itu kebutuhan untuk memproduksi A-nya senilai 2, kebutuhan untuk memproduksi B-nya senilai 1, dan input yang tersedia senilai 100. Untuk input Y-nya, kebutuhan untuk memproduksi A-nya senilai 1 dan kebutuhan untuk memproduksi B-nya senilai 3. Input yang tersedia 120. Nah, untuk harga outputnya, untuk memproduksi A itu harga outputnya 50.000, sedangkan untuk memproduksi B 80.000. Nah, kita masuk kepada persamaan. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 50.000 X1 ditambah 80.000 X2. Nah, fungsi kendalanya input X1 yaitu 2X1 ditambah X2 sama dengan 100. Input X2-nya X1 ditambah 3X2 sama dengan 120. Masuklah kita pada model olah data Lindo. Di sini max 50.000 X1 ditambah 80.000 X2. Subjek to-nya X1 yaitu 2X1 ditambah X2 sama dengan 100 dan X2-nya X1 ditambah 3X2 sama dengan 120. Nah, hasil olah datanya LP optimum font accept-nya yaitu 1 sama dengan 4.040.000 rupiah. 0 objektif function value. Variabel X1 itu value-nya 36.000, sedangkan X2-nya yaitu 28.000. Reduce cost-nya untuk X1 dan X2 sama-sama 0. Nah, raw-nya X1 untuk select or surplus-nya yaitu 0 dan X2 juga select or surplus-nya itu 0, sedangkan dual price-nya untuk X1 itu 14.000 dan X2 22.000. Nah, masuk kepada interpretasi. Reduce cost. Reduce cost menunjukkan seberapa besar nilai koefisien fungsi tujuan dari masing-masing variabel harus ditambah agar variabel keputusan tersebut bernilai positif pada solusi optimal. Jika semua variabel keputusan sudah bernilai positif, maka nilai dari reduce cost-nya untuk masing-masing variabel adalah 0. Nah, untuk pada reduce cost X1 sama dengan 0, solusi optimal produksi output X1 itu bernilai positif. Sama juga dengan reduce cost X2, yaitu sama dengan 0. Solusi produksi output X2-nya itu bernilai positif. Nah, select or surplus-nya yaitu X1 sama dengan 0, berarti semua jumlah X1 terpakai pada solusi optimal. Atau dengan memproduksi X1 sama dengan 36 dan X2 sama dengan 28, seluruh input X1 sebesar 120 habis terpakai. Tidak ada surplus, jadi tidak ada sisa. Nah, untuk pembuktiannya yaitu X1 di sini 2X1 ditambah X2 sama dengan 100.
dimana 2 dikali 36 ditambah 28 sama dengan 100. Nah, untuk select or surplusnya X2 sama dengan 0 di sini, semua jumlah input X2 terpakai pada solusi optimal, atau dengan memproduksi X1 sama dengan 36 dan X2 sama dengan 28, seluruh input X2 sebesar 120 habis terpakai juga, tidak ada surplus. Untuk pembuktiannya yaitu X2 di sini 1 X ditambah 3X2 sama dengan 120. Nah, bisa kita simpulkan yaitu 36 ditambah 3 dikali 28 sama dengan 120. Masuk kepada dual price. Dual price menunjukkan kontribusi kenaikan keuntungan apabila kapasitas suatu input itu dinaikkan. Apabila diketahui nilai dual untuk kendala tidak sama dengan 0, artinya apabila kapasitas kendala dinaikkan 1 unit, maka keuntungan akan naik sebesar dual price. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila diketahui nilai dual untuk kendala sama dengan 0, artinya ini mengindikasi bahwa meskipun kendala tersebut dinaikkan 1 unit, keuntungan tidak akan meningkat sama sekali. Nah, untuk dual price X1 itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya sama dengan 14, artinya apabila kapasitas input X1 dinaikkan 1 unit, maka keuntungan akan naik sebesar Rp14.000. Untuk perhitungannya, jika manajer menaikkan input X1 sebesar 10 atau dari 100 menjadi 110, maka keuntungan akan naik sebesar, yaitu sama dengan 110 dikurang 100 dikali 1400 sama dengan 14.000, atau menjadi 4.040.000 ditambah 14.000 sama dengan 4.054.000 rupiah. Persamaan X1 nya menjadi X1 yaitu di sini 2X1 ditambah 2X sama dengan 110. Nah, dual price X2 nya sama dengan 22, artinya apabila kapasitas input X2 dinaikkan 1 unit, maka keuntungan akan naik sebesar Rp22.000. Untuk pembuktiannya, jika manajer menaikkan input X2 sebesar 10 atau dari 120 menjadi 130, maka keuntungan akan naik sebesar sama dengan 130 dikurang 120 dikali 2.200 atau sama dengan Rp22.000, atau menjadi 4.040.000 ditambah Rp22.000 sama dengan Rp4.062.000. Persamaan X2 menjadi di sini X2 yaitu X1 ditambah 3X2 sama dengan 130. Masuk kepada pembuktian tabel ya. Jika X1 sama dengan 36 dan jika X2 sama dengan 28. Seperti yang kita lihat pada tabel di sini, input X1, X2 dan laba. Nah, kebutuhan untuk memproduksi Y1 itu untuk X1 yaitu sama dengan 2 dikali 36 sama dengan 72 unit. Nah, untuk kebutuhan untuk memproduksi Y2 nya 1 dikali 28 unit sama dengan 28. Input yang tersedia 100, penggunaannya 100, sisanya 0, habis. Untuk X2 nya 1 dikali 36 unit sama dengan 36. Kebutuhan untuk memproduksi Y2 nya itu 3 dikali 28 unit sama dengan 84. Input yang tersedia 120, penggunaannya 120, sisanya 0, habis terpakai. Nah, untuk labanya di sini kita hitung jadi 36 dikali 50.000 sama dengan 1.800. Itu kebutuhan untuk memproduksi Y1-nya. Untuk memproduksi Y2-nya yaitu sama dengan 28 dikali 80.000 rupiah sama dengan 2.240.000 rupiah. Nah, cara kita menghitung labanya itu yaitu dengan mentotalkan dari memproduksi Y1 sama Y2 yaitu sama dengan 1.800 ditambah 2.240.000 rupiah sama dengan 4.040.000 rupiah. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa solusi yang diberikan oleh Lindo X1 sama dengan 36 dan X2 sama dengan 28 memenuhi semua kendala karena tidak melebihi batas bahan baku. Tidak ada bahan baku yang terbuang. Solusi ini memberikan keuntungan maksimal sesuai tujuan utama optimasi. Baik, itu saja video penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.